Nama saya Atias Kehrani, mahasiswi tahun terakhir jurusan Informatika di Universitas Jenderal Sudirman. Saya dikenal sebagai pribadi yang adaptif, inovatif, inisiatif, teliti, dan dapat bekerjasama dalam tim. Meski begitu, saya sadar tantangan terbesar pada diri saya ada pada public speaking, di mana saya merasa grogi apabila berbicara di depan banyak orang. Oleh karena itu, saya berusaha untuk selalu berperan aktif dalam sebuah organisasi maupun kepanitiaan agar dapat lebih percaya diri dalam menyampaikan ide di depan banyak orang. Saya sangat tertarik untuk mengikuti program di Disertasi 1903, khususnya untuk posisi data analis dan visualization, karena saya ingin mengaplikasikan kemampuan yang sudah saya pelajari terkait data, sekaligus juga mendapatkan pengalaman langsung di lingkungan profesional. Saya sangat menikmati proses pengolahan dan memvisualisasikan data, karena bagi saya, data itu bukan hanya sekedar angka, melainkan sebuah sumber insight yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Melalui program ini, saya berharap dapat memperluas wawasan, belajar dari mentor dan juga teman-teman, serta saya juga berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam proyek-proyek yang dijalankan oleh PT Telkom Indonesia. Kesibukan saya saat ini adalah saya sedang fokus memperdalam keterampilan teknis saya di bidang data, seperti analisis data, visualisasi data, dan juga machine learning, karena saya percaya kemampuan memahami dan juga mengolah data dari berbagai sudut merupakan sebuah kunci penting di era sekarang ini. Oleh karena itu, saya mengikuti beberapa pelatihan daring dan juga melatih diri saya secara mandiri dalam menggunakan tools-tools pengolah data seperti Python, SQL, Tableau, Looker Studio, Power BI, dan juga Excel. Saya juga banyak mempelajari berbagai algoritma machine learning untuk memahami bagaimana sih data itu dapat dimodelkan dan juga dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Bagi saya, kombinasi antara analisis, visualisasi, dan pemodelan adalah sebuah fondasi penting untuk bisa memberikan insight yang berdampak di dunia kerja berbasis data. Salah satu proyek yang paling berkesan bagi saya adalah proyek tugas akhir saya dengan judul Implementasi Algoritma Multiple Linear Regression untuk standarisasi penentuan harga jasa pada bisnis jahit. Saya berperan sebagai peneliti utama dan mengerjakannya secara mandiri selama 6 bulan. Tujuan dari proyek ini adalah membuat sebuah sistem yang dapat membantu menentukan harga jasa dan estimasi waktu pekerjaan secara objektif. Saya menggunakan metode CRISP-DM sebagai acuan untuk mengerjakan penelitian ini, di mana metode CRISP-DM memiliki 6 tahapan utama, yaitu yang pertama, tahap pemahaman bisnis. Pada tahap ini, saya mempelajari proses penentuan harga jasa jahit untuk dapat membuat sebuah model yang bisa membantu pelaku usaha dan juga pelanggan, terutama yang kurang familiar dengan bidang jahit, agar dapat memperoleh estimasi yang lebih terukur, transparan, dan juga konsisten. Lalu yang kedua adalah tahap pemahaman data. Pada tahap ini dikumpulkan data primer dari pelaku usaha. Lalu dipahamilah data yang telah didapatkan tersebut, serta dianalisis juga variabel yang kemungkinan relevan untuk pengembangan model. Lalu yang ketiga ada tahap persiapan data. Pada tahap ini saya menyiapkan data dengan melakukan pembersihan data, encoding, dan juga transformasi data agar data itu terstruktur dengan baik dan siap digunakan dalam proses pemodelan. Lalu yang keempat adalah tahap pemodelan. Saya mengembangkan model prediksi dengan mencoba beberapa algoritma seperti algoritma multiple linear regression, random forest regressor, dan juga XGBoost. Tujuannya adalah agar dapat ditemukan pendekatan yang paling sesuai dengan karakteristik data untuk model. Lalu yang kelima adalah evaluasi. Pada tahap ini saya menggunakan matriks evaluasi R-square dan juga root mean squared error untuk mengevaluasi performa model. Dari beberapa algoritma yang telah dicoba tersebut, algoritma multiple linear regression memberikan hasil yang paling stabil. Hal ini diperkirakan karena hubungan antara variabel menunjukkan kecenderungan linear yang sangat cocok untuk algoritma multiple linear regression. Lalu yang terakhir adalah tahap deployment. Pada tahap ini saya mengintegrasikan model ke sebuah aplikasi berbasis web menggunakan framework Streamlit sehingga pengguna bisa langsung memasukkan data dan mendapatkan estimasi harga dan juga waktu pengerjaan secara otomatis.
Kendala terbesar yang saya hadapi dalam mengerjakan proyek ini adalah pada saat pengumpulan data secara langsung di lapangan, yang mana hal tersebut memerlukan usaha dan juga waktu. Selain itu, pada tahap pemodelan, saya mencoba berbagai hyperparameter tuning pada setiap algoritma hingga menemukan yang paling cocok. Dari proses ini, saya belajar banyak tentang pentingnya eksperimen dan juga kesabaran dalam sebuah penelitian. Saya merasa sangat senang dan juga puas karena sudah berhasil menyelesaikan proyek ini secara mandiri dari awal hingga akhir. Proyek ini juga memberikan saya pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana data bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah nyata di dunia usaha. Penguasaan tools jika dinilai dalam skala 1 sampai 10 adalah Jupyter Notebook dan Google Colab dengan nilai 10, kemudian Visual Studio Code dengan nilai 10, lalu MySQL, PostgreSQL, dan SQLite dengan nilai 8, Tableau, Looker Studio, dan Power BI dengan nilai 8, kemudian Git dan GitHub dengan nilai 9, dan Microsoft Office dengan nilai 10. Saya terus berusaha untuk mengasah keterampilan dalam menggunakan tools-tools tersebut melalui latihan mandiri agar saat diberi tantangan, saya bisa langsung terjun dan juga berkontribusi dengan optimal sesuai dengan tools yang dibutuhkan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat antusias dengan peluang untuk dapat bergabung di program Digistar Kelas Intern Batch 3 sebagai Data Analyst dan Visualization. Saya percaya kombinasi semangat belajar, pengalaman proyek, dan keterampilan yang saya miliki akan menjadi bekal kuat untuk memberikan kontribusi nyata. Semoga saya bisa tumbuh dan berkembang bersama di PT Telkom Indonesia.